Shalom. Shalom semuanya. Haleluya, ada sukacita. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Supaya kita semangat, mari kita baca ayat ini. Yang ayat genap dibaca oleh kaum bapa, ayat ganjil dibacakan oleh kaum ibu, kaum wanita, dan ayatnya yang ke-30 nanti kita baca bersama-sama. Oke? Kita bacakan, silakan pertama dari kaum pria. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sama-sama. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Silakan duduk ibu bapak saudara. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan saya bawakan yaitu berpengalaman dengan Tuhan melalui kuk. Berpengalaman dengan Tuhan melalui kuk. Jadi saudara, di ayat Alkitab ini undangan dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat. Ketika kita yang letih, yang lesu, berbeban berat, ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah akhir bulan Februari, tapi saya sangat bersuka cita walaupun itu akhir bulan, kita tidak menurunkan semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Akhir bulan tapi saya lihat gereja ini sangat ramai. Puji Tuhan, semua karena kelegaan yang diberikan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai berpengalaman dengan Tuhan melalui kuk atau beban. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa mengalami Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan melalui persoalan hidup kita, melalui beban atau kuk itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kuk yang dipasang oleh Yesus. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih kuk ini? Di dalam Alkitab apa sih yang dimaksud dengan kuk? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk itu adalah kayu lengkung. Kayu lengkung, kalau saudara pernah pergi ke sawah saat membajak sawah atau saat mau memanen, selalu ada di situ sapi yang diberikan beban di pundaknya. Jadi kuk itu kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak atau pedati. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kerbau atau sapi yang dipasang di atasnya sini, tengkuknya, kita melihat selalu ada dua sapi. Mungkin sekarang sudah ada satu, tetapi selalu yang dilihat kalau di Yunani sana zaman dulu, selalu itu adalah dua sapi yang dipasangkan di tengkuknya. Kenapa? Karena kalau dengan dua sapi, dua kerbau, itu seperti meringankan setengah dari beban mereka ketika harus bekerja. Jadi saudaraku yang kita belajar di sini,
Kita belajar juga dari sapi, kalau memang hidup kita ini kita tidak bisa memikul beban kita sendiri. Kita tidak bisa memikul beban kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan Tuhan terlebih lagi. Kita membutuhkan suami kita. Kita membutuhkan istri kita. Kita membutuhkan anak-anak kita. Dalam gereja Tuhan, gembala tidak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh tim semuanya. Di sini kita belajar kalau beban itu, kuk itu tidak bisa kita pikul sendiri. Nah, saudaraku terkasih, ada 3 macam kuk yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kuk yang dipasang oleh orang lain. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, saudaraku, apa arti dari ayat ini? Jadi di sini Petrus sedang menegur orang-orang yang mengatakan kepada murid-murid Yesus bahwa jangan atau tidak cukup percaya kepada Yesus, tetapi kita juga harus melakukan hukum Taurat. Jadi tidak cukup kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat. Dan saudaraku, kalau kita melihat di situ melakukan hukum Taurat, seperti salah satu contohnya itu adalah kalau kita mau selamat, kita harus disunat, salah satunya itu ya. Kita harus disunat. Ini adalah suatu beban, suatu kuk yang dipasang. Kalau kita melihat sekarang gereja-gereja, sudah ada berapa gereja yang memberikan kalau kita berdoa harus memakai atribut. Kalau kita berdoa harus memakai jubah, bahkan jubahnya sampai 20 jubah. Kalau kita mau misalkan naik ke pelayan altar harus pakai jubah ini. Kalau kita mau berdoa di komisi ini harus pakai jubah ini. Kalau kita mau ke sekolah minggu harus pakai jubah ini. Pergi keluar berdoa juga harus pakai jubah ini. Bahkan jubah itu dijual, saudara, dan harganya mahal. Karena kenapa? Kalau tidak pakai jubah kita tidak akan diberkati Tuhan. Kalau kita pakai jubah kita akan menerima berkat yang lebih katanya. Hati-hati. Jangan sampai kekristenan kita ditambahkan lagi dengan kuk yang bukan berasal daripada Tuhan, tetapi pengajaran-pengajaran atau orang lain yang memberikan kita kuk yang harus kita pikul. Saudaraku yang terkasih, saya sudah hampir 1 tahun saya mengajar agama Kristen. Sebenarnya sudah mengajar agama Kristen, tetapi saya baru lagi untuk memulai di SMP 5 Donohu. Ketika saya mengajar, saya memberikan suatu kuis kepada mereka. Saya berikan suatu kuis, di mana kuisnya itu saya seperti pertanyaan-pertanyaan yang menjebak mereka. Pertanyaannya di antara kuis itu seperti pertanyaan yang menjebak mereka, yang bisa menjawab bagaimana kehidupan mereka, bagaimana dia dengan keluarga mereka, bagaimana dia dengan lingkungan mereka. Dan saya itu ambil kuis ini dari teman saya di Jakarta. Nah, ketika saya berikan kuis, saya melihat di situ ternyata saudara, dari murid saya sekitar 40 siswa Kristen, hampir seluruhnya mereka punya beban yang berat, terutama di keluarga. Masih anak SMP loh. Mereka rata-rata punya kepahitan dengan keluarga mereka, terutama kepada orang tua mereka. Jadi saudara, saya melihat di situ ketika saya memberikan kuis, saya melihat dari setiap pertanyaan-pertanyaan, jawaban mereka sepertinya orang tua terlalu memberikan kuk yang berat kepada mereka, sementara karakter mereka tidak menunjukkan yang sama.
Dan kita melihat memang banyak terjadi demikian. Kita mengajarkan kepada anak kita, kamu harus rajin berdoa, kamu jangan merokok. Sementara kita orang tua tidak jadi contoh, saudara. Kamu jangan suka begini, suka begitu. Hei, orang tua, koreksi diri kita. Kita menginginkan anak kita perfect, 100% bagus. Tetapi dari kita sendiri orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jadi saudara, saya ketika membaca hasil dari kuis itu, saya menangis, saya berdoa bagi setiap mereka. Hampir semuanya punya rasa kepahitan kepada keluarga, lebih kepada keluarga. Jadi saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita jangan memberikan aturan yang sangat berat kepada anak-anak kita, dan kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Saya ketika membaca itu, setiap jawaban-jawaban mereka, saya rasa kasihan, saya merasa bersedih. Ternyata begitu banyak anak-anak muda Kristen yang mempunyai akar pahit dengan keluarga mereka. Jangan sampai anak-anak kita, kalau yang tadinya kita harapkan dia menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan keluarga, tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita koreksi diri kembali lagi. Jangan-jangan kita orang tua yang tidak memberikan ajaran sesuai dengan karakter kita juga. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk menaruh yang baik kepada anak-anak kita. Ketika kita menaruh yang baik, kita akan berpengalaman dengan Tuhan. Kita akan diberikan kelegaan dengan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saya mau sampaikan, kita harus percaya kepada Tuhan, supaya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan suatu keselamatan. Ketika kita percaya dengan Tuhan, iman kita, jawaban-jawaban doa kita akan selalu terjawab. Ketika kita percaya kepada Tuhan, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Anak-anak kita mengalami suatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Keluarga kita akan menghadapi suatu yang baik pada Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang kita pasang sendiri. Jadi itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah yang dipasangkan oleh orang lain. Yang kedua, yang kita pasang sendiri. Seringkali kita ini punya beban berat. Kita menjadi letih menjalani hari, kita menjadi lesu. Seringkali itu semua karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri, saudaraku. Akhirnya kita menjadi letih, akhirnya kita menjadi lesu. Kita tidak bertanya dulu kepada Tuhan, apa maunya Tuhan. Kita tidak bertanya dulu, Tuhan kalau saya begini baik tidak ya? Tuhan kalau saya kesini baik tidak? Kita terlalu mengutamakan ego kita. Jadi saudara, seringkali itu yang ada di beban kita yang begitu berat berasal karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi saudaraku, jangan buru-buru mengambil keputusan. Seringkali kita di dalam berumah tangga, kita ingin sesuatu yang instan. Kita ingin sesuatu yang cepat. Kita tidak lagi memikirkan pendapatan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Ingin sesuatu yang cepat supaya bisa memiliki ini, supaya bisa memiliki itu seperti orang lain. Kita mengambil jalan pintas yang sebenarnya kita tidak mampu. Dan akhirnya kita pusing sendiri. Akhirnya kita punya beban yang sangat berat. Sebenarnya itu adalah yang kita pasang sendiri. Jadi anak-anak muda, ketika di sini banyak anak muda, saya lihat ketika kita mau
mengakhiri masa lajang, atau ketika kita mau menjalin suatu hubungan, pilihlah pasangan yang takut akan Tuhan. Itu nomor satu, takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita ketika masuk ke dalam rumah tangga terus tidak takut dengan Tuhan, bagaimana kita mau menjalani? Saya punya teman, mereka sudah menjalani hubungan sekitar 8 tahun, dan itu beda agama, saudara. Saya bilang, mending kalian stop. Kenapa? Calon kamu tidak ada tanda-tanda kan untuk ikut juga. Ketika kita masuk dalam rumah tangga, firman Tuhan yang nomor satu. Ketika wanita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Ketika wanita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya? Jadi saudaraku, penting untuk kita memilih orang-orang calon kita yang takut akan Tuhan. Itu nomor satu, ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah tangga, pilihlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Jangan sampai nanti setelah kita menikah baru kita menyesal. Ternyata begini. Karena kalau kita menikah, Bapak Ibu ya, yang sudah lebih senior daripada saya, kita tidak bisa lagi jadi menye-menye, orang bilang. Hai, selamat pagi, sudah makan belum? Tidak ada begitu lagi ketika kita masuk rumah tangga. Tetapi sepenuhnya kita punya beban yang ditaruh di pinggul kita. Bagaimana untuk kita membesarkan anak-anak kita, bagaimana untuk menjaga keuangan dalam rumah tangga kita. Akan banyak kuk yang akan dipasang. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang selalu menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kuk yang dipasang oleh Tuhan. Nah, ini yang ada dalam Matius tadi yang kita baca, Matius 11 ayatnya yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, istilah kuk itu bukan suatu istilah yang asing bagi mereka. Jadi bagi orang Yahudi, kuk itu adalah hukum Taurat. Begitu banyak hukum Taurat yang harus mereka jalankan. Dikatakan ada 613 hukum, kalau tidak salah 613 hukum Taurat yang harus mereka jalankan. Dan kalau kita melihat hukum Taurat itu, mayoritas di dalamnya tidak bisa dilakukan karena begitu berat sekali. Dan itu yang menjadi kuk yang mereka pasang, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan 613 hukum Taurat, perintah yang harus mereka jalankan. Jadi ketika berbicara tentang kuk, ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang kuk, mereka tidak heran lagi. Mereka sudah mengerti maksudnya. Itu apa mengenai kuk. Namun saudaraku, kita bersyukur Yesus mengajarkan, pasanglah kuk yang kuberikan. Jadi di sini berbicara tentang hukum yang baru. Hukum yang baru bagi kita semua, yang berbeda dengan hukum Taurat. Dia membawakan kita kepada kelegaan, kepada jalan yang tenang. Dia yang memberikan kita hidup yang membawa pada kelegaan, hidup yang enak, dikatakan, dan bebanmu pun akan menjadi ringan. Saudaraku, jadi ketika kuk yang dipasang oleh Tuhan itu bukan kuk yang berat, tetapi kuk yang membawa kepada kelegaan, yang meringankan setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sapi atau kerbau ketika di sawah ya,
ketika dipasangkan kuk di pundaknya, mereka akan begitu bekerja, mereka akan mendengarkan kata tuannya. Jadi kalau tuannya bilang, ayo jalan, mereka betul-betul jalan, mengikuti kata tuannya. Kalau tidak ada tuannya yang mengendalikan, mereka bisa-bisa lewat dari sawah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Biarkan Tuhan Yesus yang menjadi Raja di atas segala raja. Biarkan Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita meminta Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Kita tidak akan lari dari batasnya Tuhan. Kita tidak akan lari dari kendalinya Tuhan. Kita tidak akan melewati batas dari sawah. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betul-betul berserahlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa pegang kendali dalam keluarga kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberkati kita hari ini. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, kamu jangan khawatir akan apa yang kamu makan. Kamu jangan khawatir akan apa yang kamu minum. Jangan khawatir akan hari ini. Jangan khawatir dengan jatuh temponya kita. Ya kan? Kan kita sekarang kebanyakan punya cicilan, punya jatuh tempo untuk uang sekolah anak-anak, jatuh tempo untuk bayar kuliah anak-anak. Ketika kita berserah kepada Tuhan, betul-betul menaruh setiap kehidupan kita kepada Tuhan, dikatakan kuk yang dari Tuhan itu bebannya ringan dan enak. Saudara, firman Tuhan sendiri yang katakan, firman-Nya akan melegakan kita. Firman-Nya akan menguatkan kita. Firman-Nya akan menyukakan hati kita. Sehingga kita bisa melihat semua hal dengan jelas. Coba kita buka di dalam Mazmur 19 ayat 9. Mazmur 19 ayatnya yang ke-9. Dikatakan, Ia telah menanggalkan, Mazmur 19 ayatnya ke-9 dikatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi saudaraku, apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini? Jadi firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Firman Tuhan itu membuat kita melakukan suatu keputusan yang benar. Firman Tuhan akan membuat masalah kita, membuat keputusan-keputusan yang baik ketika kita mempunyai suatu masalah dan suatu problem. Kita tidak akan melewati batasnya Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan membuat mata kita menjadi bercahaya. Firman Tuhan tidak akan membuat mata kita menjadi rabun. Kecuali kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Kecuali pagi hari ketika kita mau melakukan segala aktivitas kita, kita tidak melandaskan itu dengan firman Tuhan. Yes, bisa jadi mata kita jadi kabur. Jadi saudara, ketika firman Tuhan menjadi pedoman nomor 1 dalam kehidupan kita, kita akan melihat pekerjaan Tuhan, pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan demi kehidupan yang dipulihkan. Kita akan mengalami kebahagiaan, kebebasan, kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud memikul kuk yang dipasang? Yang pertama, itu adalah kita siap untuk bekerja. Coba kita buka dulu dalam Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku, ketika kita memikul kuk, berarti kita juga siap untuk bekerja. Berarti kita juga siap untuk berkarya. Kalau kita melihat kerbau, kerbau sudah tahu kapan waktunya dipasang di pundaknya. Berarti dia sudah siap untuk bekerja. Jadi saudaraku, kita juga jangan menjadi orang yang bermalas-malasan. Jangan menjadi orang yang hanya tahu tidur. Ketika kita tidur, rajin tidur, dibilang kaum rebahan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan senang dengan kehidupan yang begitu-begitu saja, tetapi kita harus siap untuk bekerja dengan dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau melakukan setiap aktivitas kita, kita minta Tuhan selalu memimpin hidup kita dengan dilandaskan tadi firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun pekerjaan kita, selalu landaskan dengan firman Tuhan. Zaman ini kalau kita melihat, zaman ini yang tadinya juga zaman kesulitan kesehatan, kita melihat semakin banyak orang yang terpapar. Juga kita melihat zaman ini banyak yang mengalami resesi ekonomi. Kalau kita melihat ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi ekonomi. Ketika Indonesia termasuk salah satu, tapi syukurnya tidak. Kita akan melihat kesulitan demi kesulitan terjadi. Beberapa tahun yang lalu sempat Indonesia itu minus ekonominya. Pertumbuhan ekonominya sempat minus. Ketika negara mengalami resesi ekonomi, apa yang terjadi? Sudah ada beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi. Akan sebanyak orang yang pengangguran, akan banyak orang yang di PHK, akan begitu banyak orang-orang miskin baru ketika negara kita mengalami resesi ekonomi. Tetapi saudaraku, ketika kita selalu melandaskan kehidupan kita di atas firman Tuhan, saya percaya meskipun dunia ini sulit, meskipun dunia ini mencekam, begitu banyak yang membuat letih, begitu banyak yang membuat lesu, tetapi ketika kita melandaskan hidup kita dengan betul-betul takut akan Tuhan, kita tidak akan mengalami resesi ekonomi. Saya tidak begitu tahu tentang pengetahuan. Saya ketika menyiapkan firman Tuhan, saya sempat tanya kepada bapaknya Jova, karena bapaknya Jova dia begitu banyak tahu tentang pengetahuan. Karena dia kerjanya baca berita, baca detik.com, itu kerjanya. Jadi saudaraku, saya tanya tentang resesi ekonomi. Jova, bagaimana dengan resesi ekonomi di Indonesia? Oh, sudah bagus katanya, malah meningkat 2%. Oh, syukur. Karena kalau Indonesia, karena beberapa tahun yang lalu, Indonesia sempat minus. Kalau negara kita mengalami resesi ekonomi semakin menurun, semakin minus, kita akan mengalami negara yang penuh dengan kemiskinan. Akan sebab semakin banyak orang-orang yang hidup di dalam keletihan, kelesuhan. Tetapi kita bersyukur saudara, kita memiliki Tuhan yang tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Tetapi Dia berkata, Dia mengundang semua kita, Dia mengundang semua orang. Hei, mari yang berletih, mari yang lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita semua mau berpengalaman dengan Tuhan. Amin. Kita mau berpengalaman dengan Tuhan. Anak-anak kita berpengalaman dengan Tuhan. Kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Takutlah akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pegang kendali hidupmu. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah sekalipun kita mengecewakan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik
keputusan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini.